Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info yang beriman, Dajjal merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk hadir ke muka bumi pada saat menjelang kiamat besar datang. Sesungguhnya manusia akan merasa takut dan gemetar ketika mendengar kabar Dajjal telah hadir di dunia ini. Dajjal merupakan makhluk yang Allah ciptakan dengan beragam keburukan untuk menyesatkan umat manusia. Namun tahukah kamu bahwa sesungguhnya ada makhluk yang lebih buruk dibandingkan dengan Dajjal? Makhluk tersebut ialah manusia. Sosok manusia yang dimaksud ialah seorang ulama yang buruk. Ulama yang bagaimana? Ya, ulama su adalah makhluk yang lebih buruk daripada Dajjal. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Pasalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, pada malam Isra aku melihat beberapa orang lelaki yang digunting mulut mereka dengan gunting neraka. Aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah khatib dari umatmu. Mereka menyuruh manusia pada kebaikan, namun mereka melupakan diri sendiri, sedangkan mereka membaca Alkitab. Apakah mereka tidak menyadarinya? Hadis riwayat Ahmad. Alasan mengapa ulama su dikatakan lebih buruk ketimbang Dajjal ialah karena Dajjal sudah kita ketahui bentuk visi misinya, yakni sebagai penguji iman manusia dengan godaan yang begitu nikmat menuju jalan yang sesat. Sedangkan ulama su tidak diketahui kemunculannya kapan dan juga seperti apa rupanya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini agar bersama kita membangun channel ini menjadi sarana penyebaran ilmu agama Islam yang bermanfaat. Simak pembahasan lengkapnya di Info Hijrah kali ini. Kata ulama adalah bentuk jama dari alim yang artinya ahli ilmu atau ilmuwan. Secara bahasa, arti ulama su adalah ahli ilmu atau ilmuwan yang buruk dan jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah sejelek-jeleknya keburukan adalah keburukan ulama, dan sebaik-baiknya kebaikan adalah kebaikan ulama. Hadis riwayat Ad-Darimi. Pada hakikatnya ulama berhubungan dengan ilmu dan kebaikan. Harta dan tahta merupakan godaan terberat bagi ulama yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam kehinaan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para Rasul. Karena itu jauhilah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Abu Dzar berkata, dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku. Beliau mengatakannya 3 kali. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah selain Dajjal yang paling engkau takutkan atas umatmu? Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seseorang di antara kamu bertasyahud, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, seraya mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, cobaan hidup dan mati, dari perlindungan dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari berbagai sumber ada beberapa karakteristik ulama su sebagai bagian dari fitnah akhir zaman. Semoga karakter ini tidak ada dalam diri kita dan kita bisa terhindar dari bahaya yang mereka timbulkan. Berikut ini adalah beberapa karakter ulama su.
menjual ilmu kepada penguasa. Hal ini ditulis dalam suatu hadis yang mengatakan, "Kebinasaan bagi umatku datang dari ulama su. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang bisa mereka jual kepada para penguasa. Masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu." Hadis riwayat Al-Hakim. Menukar kebodohan sebagai ilmu. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa Asy Sya'bi berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu menjadi suatu bentuk kejahilan dan kejahilan itu sebagai bentuk ilmu. Ini semua termasuk dari terbaliknya gambaran kebenaran atau kenyataan di akhir zaman dan terbaliknya semua urusan. Memburu harta dan tahta. Mereka para ulama agama memiliki misi untuk membedakan antara mereka dan juga ulama dunia. Mereka adalah ulama yang jahat, yang dengan ilmunya bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dunia, mendapatkan pangkat dan juga kedudukan pada penduduk. Sombong dengan banyak pengikut. Penuntut ilmu ketiga adalah orang yang kesetanan. Ia menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperkaya diri, menyombongkan diri dengan kedudukan, dan membanggakan diri dengan banyaknya pengikut. Ia masuk terperosok ke banyak lubang tipu daya karena ilmunya itu, dengan harapan hajat duniawinya terpenuhi. Bergaya dengan pakaian ulama. Di tengah kehinaan itu, dirinya merasa dalam batinnya memiliki tempat mulia di sisi Allah, karena ia bergaya dengan gaya ulama dan berpenampilan soal pakaian dan ucapan sebagaimana penampilan ulama, di saat ia secara lahir dan batin menerkam dunia semata. Tidak mau bertobat. Orang ini termasuk mereka yang celaka dan dungu, lagi terpedaya duniawi. Tidak ada harapan pertobatan karena dirinya merasa sebagai orang baik. Bersikap sombong karena dipermainkan oleh nafsunya. Sementara nafsunya saat demikian mempermainkan dirinya, menghadirkan impian, memberi harapan, mendorongnya untuk mengungkit-ungkit atas ilmunya di sisi Allah dan memberinya ilusi bahwa ia lebih baik daripada sekian banyaknya hamba Allah yang lain. Disorientasi intelektual. Tidak memiliki integritas pribadi dan tidak memiliki tanggung jawab intelektual, sebab orientasinya hanya duniawi, sehingga menyalahgunakan ilmunya demi tujuan materialistik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diharapkan adalah wajah Allah, tetapi jika ia mempelajarinya hanya untuk mencari harta benda dunia, maka ia tidak akan mendapati wangi surga di akhirat nanti." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Menyalahgunakan ilmu. Dalam suatu hadis dikatakan, siapa yang makan dengan memperalat ilmu, Allah membutakan kedua matanya dan neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Diperbudak setan dan hawa nafsu. Bencana bagi umatku datang dari ulama su, yaitu ulama dengan ilmu yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan juga kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dikuasai oleh kesengsaraannya. Siapa saja yang kondisinya demikian, maka bahayanya terhadap umat datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat, mereka mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Membela penguasa zolim. Ia memperindah penguasa yang menzolimi manusia dengan gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan juga kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui.
membuat tipu daya. Hati-hatilah terhadap tipu daya dari ulama su. Sesungguhnya keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan. Sebab melalui merekalah setan mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukmin. Atas dasar itu, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sejahat-jahatnya makhluk, beliau menjawab, "Ya Allah, berilah ampunan." Beliau menyebut sebanyak 3 kali lalu bersabda, mereka adalah ulama su. Dan yang terakhir ialah menjilat penguasa. Ulama su, orang bergelar ulama atau intelektual yang menjilat para penguasa dan menjadikan kaum kafir sebagai teman karib serta menafsirkan Al-Quran sekehendak nafsunya. Dengan bahasa Umar bin Khattab, ulama su adalah mereka yang munafik tapi berilmu. Nah, itulah alasan mengapa ulama su menjadi makhluk terburuk yang ada di dunia ini, melebihi keburukan Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari berbagai fitnah di akhir zaman. Demikian informasi dari kami. Jangan lupa share ke teman, kerabat, dan keluargamu agar bersama kita menyebarkan amal kebaikan dengan berbagi informasi Islam yang bermanfaat. Semoga informasi dari kami bermanfaat dan dapat dijadikan sarana hidayah, juga pengingat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.